Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang terorisme dan konflik agama. Nah, apa itu terorisme? Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Menurut beberapa pendapat lain, terorisme adalah tindakan kekerasan disertai dengan sadis dan dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan. Atau dengan kata lain, terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara kecil atau kelompok-kelompok kecil. Ada 3 aliran terorisme di Indonesia. Yang pertama, ISIS. ISIS merupakan gerakan atau kelompok ekstremis muslim yang dibentuk pada 9 April 2013 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Cita-citanya adalah untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah. Yang kedua, ada NII atau Negara Islam Indonesia. Munculnya ide mendirikan NII dapat ditelusuri dari Gerakan Darul Islam atau DI. Pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang muncul di Indonesia pada tahun 1940-an. Awalnya DI merupakan organisasi politik yang memiliki sayap militer dan ikut berjuang bersama-sama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut dengan TNI melawan penjajahan Belanda. Yang ketiga, JI, Jemaah Islam Indonesia. JI adalah mendirikan Daulah Islamiyah atau negara Islam di kawasan Asia Tenggara, termasuk dengan cara kekerasan. Pusat dari Daulah Islamiyah adalah Indonesia dengan wilayah Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei. Menjelang dan setelah tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, kemudian memperlebar ruang gerak bagi eksistensi gerakan dan paham-paham yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam. Era reformasi pasca Orde Baru menimbulkan perubahan-perubahan substansial dengan hadirnya era kebebasan publik atau demokrasi dan menjadikan isu kembalinya khilafah menemukan momentumnya. Penyebab terjadinya terorisme yang pertama, faktor psikologis, diantaranya adalah orientasi ketenaran, frustasi, mudah terpengaruh dengan suasana lingkungan sekitar, jenuh dengan suasana kehidupan, dan kegagalan dalam hidup. Yang kedua, faktor ekonomis, yaitu diantaranya disebabkan oleh kegagalan sistem ekonomi yang dianut, sulitnya lapangan kerja dan menumpuknya pengangguran yang tidak terkendali. Yang ketiga, faktor politis, termasuk di dalamnya sistem yang lemah, situasi politik yang labil dan tidak menentu, pelaksana pemerintahan yang tidak mementingkan rakyatnya, lahirnya kelompok-kelompok radikal yang merasa benar sendiri, dan juga adanya penjajahan terhadap rakyatnya. Yang keempat, faktor agama. Setiap agama memiliki ajaran tentang nilai-nilai prinsip yang harus ditegakkan dan dijalankan. Hal ini memungkinkan munculnya gerakan terorisme dari kelompok religius fundamentalis, manakala mereka menemukan bahwa pemerintah sah menjalankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan mainstream pemikiran mereka. Yang kelima, faktor sosiologis, di antaranya adalah adanya kontradiksi dalam kehidupan masyarakat antara apa yang seharusnya dengan realita yang ada, kezaliman yang merajalela di tengah-tengah masyarakat, dan hilangnya rasa persaudaraan. Terorisme dalam pandangan psikologis agama. Yang pertama, konsep mesianisme. Konsep mesianisme atau yang disebut dengan Ratu Adil ini menjadi ikon atau simbol cita-cita batin masyarakat pinggiran yang miskin dan tertindas. Yang kedua, memupuk kebencian dalam banyak hal. Harus diakui bahwa agamawan belum sepenuhnya berhasil mentransfer dan menginternalisasikan nilai-nilai agama kepada pemeluknya secara utuh. Yang ketiga, secara psikologis terdapat ciri kepribadian perusak dan sakit, emosional tak stabil, inferioritas, rendah diri yang kompleks, dan motivasi dendam. Selanjutnya, konflik agama. Konflik berasal dari bahasa Latin configure,
yang berarti saling memukul atau dapat diartikan sebagai perselisihan antara dua orang atau pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan atau menghancurkan pihak lain. Sedangkan agama dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai atau norma ajaran spiritual, kerohanian yang mendasari kehidupan manusia. Jadi, singkatnya, konflik agama diartikan sebagai pertikaian antara umat beragam dengan umat beragam lainnya, baik beragama sama ataupun tidak. Faktor-faktor penyebab konflik antar agama. Yang pertama, klaim atau kebenaran. Kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dia bela tersebut. Yang kedua, ada doktrin jihad. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di negara Indonesia, banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan. Padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan terlebih lagi dari sudut pandang agama, terutama Islam, yang mendeklarasikan kedamaian sebagai inti ajaran. Ada beberapa konflik agama di Indonesia. 1. Konflik agama di Poso. Konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya, bahwa awal mula terjadinya konflik bertumpu pada subsistem budaya. Dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom waktu bagi pemecahan umat beragama di Poso. Yang kedua, konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur. Jawa Timur yang mayoritas muslimnya menganut tradisi NU atau Nahdlatul Ulama, menjadi salah satu basis utama daerah penyebaran aliran Syiah. Gerakan dakwah Syiah mulai muncul sekitar tahun 80-an. Kelompok Syiah di Jawa Timur membangun basis di daerah Tapal Kuda dan sekitarnya. Karena itu, wilayah konflik antara Syiah dengan warga NU sering berada di sekitar daerah Tapal Kuda atau daerah yang basis Nahdliannya cukup kuat seperti Madura. Setelah lama tidak terdengar konflik agama, belakangan ini publik Jawa Timur kembali dicengangkan oleh sebuah peristiwa kekerasan yang berbalut agama. Peristiwa berdarah yang terjadi di Puger ini bagai petir di siang bolong yang mengejutkan banyak pihak. Yang ketiga, ada konflik agama di Bogor. Konflik agama di Bogor berawal dari pembangunan GKI Yasmin pada tahun 2000. Pada 2008, izin pembangunan gereja tersebut dibekukan setelah keberatan dari Forum Ulama dan Ormas Islam. Proses hukum dimulai dan Mahkamah Agung membatalkan pencabutan izin tersebut selama proses hukum. Gereja dijaga oleh aparat dan konflik terjadi antara sebagian umat Islam dan umat GKI Yasmin. Tuduhan pemalsuan tanda tangan muncul dan seorang ketua RT divonis penjara. Pemerintah kota mencabut izin pembangunan gereja pada tahun 2011 dengan alasan penolakan dari masyarakat. Mereka menawarkan lokasi baru yang ditolak oleh GKI Yasmin dengan alasan hukum dan historis. Konflik ini awalnya berawal dari masalah perizinan gereja, tetapi berkembang menjadi konflik agama dan politik yang kompleks, menjadi salah satu konflik agama yang mematikan di Indonesia.